Halo guys, kita jumpa lagi di channel Mbah Budi AW. Sekarang kita di tempatnya Kenyung Production atau di rumahnya Mas Bayu Kenyung, Putra Slewa Gedruk. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Pantengin terus ya guys. Oke? Oke guys, sekarang kita udah bersama Mas Bayu Kenyung. Gimana Mas Bayu Kenyung kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Mas Budi. Gimana kabar ya teman-teman Asuna Gedruk Kulon Progo? Oke, teman-teman Arjuna itu sehat-sehat semua. Cuma karena pandemi jadi jobnya semuanya diundur. Sama. Iya, ngomong-ngomong Mas, Iya. itu Mas Bayu Kenyung itu kok bisa namanya Kenyung itu gimana awal mulanya? Sejarah dulu Mas. Iya. Sebenarnya nama asli saya tuh Bayu Jayanto. Nama asli pemberian dari ibu saya dan ayah saya. Kok jadi Kenyung itu sebenarnya waktu di Jadilan, waktu main gedruk. Main gedruk itu kalau video dulu zaman dulu saya kalau main riasan pakai softline. Nah, riasan itu pakai riasan kalau bahasa Indonesianya kera, riasan kera. Kalau di reok ya kayak Anila, Anggada, Angkuman, Subali, Subdriwo, itu kera. Saya pakai riasan itu. Nah, riasan itu namanya riasan Kenyung. Nah, terus teman-teman bahkan kalau bahasa Jawanya ya bahkan riasan Kenyung. Kalau teman-teman manggil terus jadi Kenyung ya sampai sekarang namanya Kenyung. Oh gitu. Itu. Terus kalau boleh tahu BSG itu berdirinya tahun kapan Mas? Oh, kalau BSG itu sebenarnya tahun 2013 akhir. Tapi resmi kedaftar ke dinas tahun berapa ya? 2000 di sertifikatnya kan itu ada sertifikatnya. Nggak salah 2016. Itu resmi kedaftar di provinsi. Nah, Sudah diakuin? ya sudah diakui resmi di provinsi ya. Jadi setiap ada event dinas, ya event dinas kan digilir. Ya kita alhamdulillah kepanggil sampai 3 kali event dinas. Terus itu kok bisa BSG Putra Slewa Gedruk? Oh, Itu gimana itu Mas? Kok bisa jadi dibilang selewah. Ya memang tepatnya selewah dulu. namanya Slewa? Selewah itu kata kalau bahasa Indonesianya apa? Sebelah beda. Sebelah beda. Nah, dulu tepatnya pakai karakter semua sebelah beda. Empat orang. Dan kebetulan 4 orang itu juga satu keluarga. Ya, jadi kakak beradik. BSG itu satu keluarga. Itu BSG. Terus personilnya itu ada siapa aja Mas? Kalau personelnya kebetulan saya sendiri sebagai ketua Mas Kenyung, dan ada teman-teman keluarga saya sendiri, ada Mas Andri Saputra, ada Mas Topik Hidayat, sama Mas Rosid. Nah, duluan partner awal saya sama Rosid. Itu partner dari dulu, dan Andri sama Mas Topik. Dan kebetulan juga ketambahan orang-orang luar yang masuk sini kayak Mas Dani, kayak Mas Wahda Dolop. Wahda Dolop. Ya sama juga teman-teman lagi, kadang kita kurangan orang kita panggil lah. Iya. Itu. Terus kalau di masa pandemi ini gimana jobnya Mas? Alhamdulillah Mas, kalau masa pandemi sepi. Aduh guys, Sepi. sepi guys. Sepi. Kan ya maklum kan, udah masa pandemi kita juga ikut pemerintahan. Yang pasti aturan juga kita ikut pemerintah karena kita juga punya pemimpin, jadi kita juga harus Mentaati aturan pemimpin. Kalau kita melanggar juga kita kena hukuman. betul itu Mas. Yang semoga aja pandemi ini cepat berlalu, Amin. job terus lancar. Iya, itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Terus ini banyak topeng ini ada berapa Mas ini topengnya? Oh, kalau topeng lupa ya saya. Kalau 40-an Sekitar ada 40-an ya? 40.
40-an. Di dalam juga masih ada. Sama apa? Sama Kostumnya? sama gerincing ya. Kalau kostum ada berapa? Kostum ada baru 25. 25. Yang apa yang baru belum datang. Masih nambah lagi. Ya buat sewa lah, persewaan. Kalau itu apa itu buatnya itu di mana? Buatnya kostum ada di tempatnya Mas Punggi. Punggi. Mas Punggi kalau YouTube Punggi dalam kepunggian YouTube-nya. Oke. Nah. Jangan lupa subscribe Ya. dalam Kampung Ginan. Juga buatannya Mas Bam Production. Itu rumahnya di Berbah, daerah Skarsuli. Sana juga ada. Yang pasti saya bikin kostum nggak cuma satu tempat. Ya kalau orang Jawa bilang rezeki harus dibagi-bagi. Iya betul itu. Jadi nggak harus satu tempat. Tapi memang kalau langganan saya seringnya di Mas Punggi sama di Mas Bam ya. Tuh. Kalau kerincing itu Mas, ada berapa? Ada berapa pasang? Kalau kerincing baru ada 20-an. 20-an. Kalau kerincing saya langganan di tempatnya Mbak Ika Blending ya. Soalnya dari dulu pertama saya bermain grup saya anggaran di situ terus. Sampai sekarang. Oh yang nggak ada ini ya Mas ya? Gamelannya nggak ada ini? Iya gamelannya baru disewa. Kemarin kan dipakai buat Jalan Kuda Sembodro. Itu yang malam-malam itu? Ya mau malam yang kemarin reunian. Kita. Ya, reunian ya. Oh masih di sana? Iya masih di sana. Tapi kalau Saron Demung sampai Menang Jaipong itu sudah diambil ke jalan mana saya lupa, buat main juga di sana. Mungkin kembali ya besok. Iya. Besok baru kembali. Gitu. Kalau di total Mas itu semua apa ini ada topeng, kostum sama kerincing sama gamelan itu semuanya di total habis berapa Mas? Waduh kalau Kira-kira aja berapa ya? Ya hampir 100 jutaan Mas. 100 juta. Ya. Wow. Oh my god. Banyak. 100 jutaan. Itu uang semuanya? Hah? Uangnya Sama daun Mas. Ya itu kan istilahnya saya harus ngumpul-ngumpul dulu. Jadi nggak murni saya harus langsung beli segitu enggak. Jadi sedikit demi sedikit. Ya sedikit demi sedikit. Dulu kan awal itu saya hanya punya 2 style. 2 style. Guys. Baru punya 2 style ternyata ada yang butuh. Kalau teman-teman pemain gedrung nggak punya kostum, nggak punya kerincing, nggak punya topeng, kadang manggil saya, calling saya, Mas Kenyong ada kostum longgar nggak, istilah kostum yang kalau bahasa Jawanya selo, itu ada. Nah, dari situ saya kumpulkan, saya kasih kotak kecil lah. Setiap saya sewaan satu set kan 50. Dari dulu 50 sampai sekarang juga 50. Iya. Iya. Nggak naik. Itu saya masukkan kotak. Iya. Terus kalau udah banyak kumpul 500 atau 600 nanti saya beliin kostum lagi. Tapi juga saya pakai uang hasil jilbab saya kerja di pabrik. Itu saya tambahin. Tapi kalau gamelan itu alhamdulillah murni dari persewaan. Ya. Jadi kalau bulan Agustus itu kan kalau daerah Wonosari ada Rasulan, ada Merti Dusun. Kalau Bantul juga ada karnaval 17-an. Bahkan tirakatan Pak Gedruk loh Mas. Tirakatan. Malam tirakatan. Malam 17-an itu kadang Pak Gedruk. Iya. Keren guys. Keren. Jadi kalau Agustus alhamdulillah pendapatannya juga tinggi ya, sampai saya belikan gamelan gitu. Buat sarana teman-teman wiyogo pengrawit, penggamel buat belajar. Saya juga buat bundi-bundi uang saya silakan Buat beli itu rokok. ya biar beli rokok tapi belah paslop nggak suka sebungkus. Oh iya. Jadi inget untuk dulu ini Mas. Biar Iya ya Mas. biar santai. Biar santai.
Jadi topengnya Mas Bayu itu yang nggak boleh Iya, disewa. ada satu topeng yang memang nggak saya sewakan. Bahkan orang lain pun nggak boleh saya nggak boleh dipakai. Itu kenapa Mas? Kok nggak boleh? Ya gimana? Bukan karena ada isinya atau gimana atau topeng itu angker sih enggak. Tapi memang topeng itu ada sejarahnya. Itu kan saya tadi kan ngomongin muka saya dirias. Nah, muka saya itu saya jadikan topeng. Saya jadikan topeng di tempatnya Mas Dapeng sampai Galuh. Ya, sampai pembuatnya pun heran. Loh, ini beneran mau dibuat topeng gitu? Iya, buat topeng aja. Berapapun saya bayar ya yang dibuat. Ya, jadi topengnya di situ. Oh yang putih ini ya? Nah, Boleh diambil Mas? Boleh diambil aja nggak apa-apa. Jadi ini guys, topeng kenyung. Ya, ini Emang mirip guys. malah bagusan topengnya. Bagusan topengnya. Ini mau lihat. Itu pun sudah ada 2 orang apa ya yang istilahnya ya niru. mau niru Oh. niru. Tapi ya nggak sedetail ini. Gitu. Nggak bisa mirip ya Mas? Nggak bisa niru. Ya namanya juga penata kan satu tangan sama tangan yang lain kan beda. Beda ya? Wah, banyak sekali ya Mas, sampai 100 juta ini semua. Iya perkiraan 100 Berapa? ya. Ya kurang lebih lah. Wah, udah nggak mampu ini. Bukannya nggak mampu, belum mampu. Oh, belum mampu. Insya Allah bisa. Ada nggak Mas itu suka dukanya waktu main di kalangan, main pas gedruk gitu? Ada suka dukanya. Kalau sukanya pas kita kumpul bareng, kita ngobrol-ngobrol, bertemu dengan teman-teman, teman-teman keluarga gedruk lah. Kita tukar pendapat ini. Yang paling suka lagi kalau kita dapat amplop, nah itu paling suka. Ini Mas buat beli bensin lah. Itu alhamdulillah sekali itu. Tapi ya kita nggak memungkiri kalau kita seni juga istilahnya kalau bahasa Jawanya sambatan. Sambatan. Nah kita cuma mendukung aja, mendukung. Jadi ya kita nggak mengharap bayar, nggak mengharap bayaran gitu. Soalnya kalau pemikiran saya, nah kita di sini kan juga cari teman, cari keluarga. Pas duluan. Iya, kalau bersama pas duluan. Itu sukanya. Kalau sebenarnya dukanya sih sedikit lah. Sedikit. Ya tapi juga ada dukanya. Waktu main itu pas tempatnya yang agak, kalau bahasa Jawa namanya nyelempet itu gimana ya, terpelosok. Agak terpelosok ya, kita harus naik gunung, turun gunung lah. Kita belum main pun kita udah capek. Ya itu dukanya, sedikit sekali dukanya. Tapi kejadian lucu juga ada. Apa Mas? Dulu saya bermain, ternyata teman-teman saya BSG itu 4 orang kok kompak semuanya, perutnya bermasalah. Diare apa? Iya diare. Iya diare. Dan kok 4 orang itu diare semua. Ini makan apa kayaknya tadi enggak. Jadi kalau di kalangannya ada lorotan penarikan, itu rebutan semuanya. Sudah rebutan, ya kita rebutan kamar mandi sampai digombrong-gombrong gini. Cepetan kebelet. Nah itu Selamat tuh. selamat tuh orang bahasa Jawa ya. Wah itu paling unik itu. Tapi juga langka sih kalau masalah kebelet kan, atau masalah perut kan masalah kesehatan. Kita sendiri kan harus yang jaga. Bukan masalah soal masakan yang tuan rumah sih enggak. Cuma badan kita sendiri yang kurang fit kayaknya gitu. Mungkin itu. Itu dukanya ya. Iya. Terus soal keterdukan. Iya. Kalau sekarang mau tanya persewaan itu suka dukanya
Ada nggak Mas? Persewaan itu ya sukanya ya jelas kalau rame Mas. Mm-mm. Rame, kalau Betul. sewanya rame itu wah kita sampai nolak. Bahkan sempat ada ibu-ibu itu yang mohon sama saya, Mm-mm. Mas ada kostum 6 kalau nggak salah, pesan kostum 6 Mas. Aduh Bu, udah keluar semua ya. Berapapun saya bayar Mas, 1 setel 200 pun saya bayar. Itu 1 setel 200 loh. 1 setel 200. Padahal tempat saya cuma Lumayan loh, guys. sekitar 50.000 kan. Mm-mm. Tapi Dia mau bayar 200. mm-mm, Tapi ya saya juga profesional kan, sudah teman-teman sudah pesen, di booking ya. dia sudah di booking ya. Saya minta masa ibu-ibu itu mah nggak bisa Bu, Mm-mm. di tempat lain aja. Banyak sih persewaan daerah sini. Itu sukanya ya kalau persewaan rame itu Rame. suka. Bahkan nerima uang pun bisa geter gini tangannya. Itu sukanya. Yang Iya. pasti semua persewaan sukanya pasti itu. Mm-mm. Suka. Kalau rame ya. Ya kalau rame. Ya kalau dukanya sih banyak Mas. Umpama topeng kembali, kadang telinganya patah atau giginya patah, itu kan kita harus keluar ongkos di luar istilahnya di luar hasil kita. Misalnya bisa beli buat rokok atau apa, kita harus perbaiki. Itu baru yang duka yang kecil Mas. Kalau duka yang besar lagi kok sampai apa kostum kerindingnya dilarikan. Saya pernah dilarikan. Sampai sekarang nggak balik apa? Ya itu sudah saya urus dulu. Sudah sampai ketemunya di Piungan Di Mas. Piungan. Di Piungan. Itu yang nemuin temennya Mas apa? Oh, yang nemuin teman saya. Ya grup BSI juga Mas Andri. Oh. Mas Andri yang ngurus di sana. Ah. Kan di sini nggak KTP. Ya ketemu di sana. Ya kita mau minta uangnya juga nggak tega, soalnya anaknya itu lari. Jadi yang nemuin ibunya sudah tua. Ya, Mas Andi juga mau nagih, nggak enak sih kan sama orang tua. Walaupun itu juga hak kita. Kita udah kasih bra, kita udah kasih linting, harusnya kita udah terima hak kita. Tapi mau bagaimana lagi ya? Ya sudahlah, rezeki nggak cuma itu tok. Yang penting udah kembali aja. Oh, banyak sih yang gitu-gitu dilarikan, ada yang nggak bayar juga ada, banyak. Tapi ya 100 dibanding yang nggak bayar 10 lah. Yang lain Beres ya. beres semua. Oh iya Mas, tadi kan ngomongin topeng ini ciri khasnya Mas Bayu Penyung. Terus ada juga kostum juga ya Mas ya? Ya kostum Ciri khas. pribadi saya sendiri. Nah, ya ini di belakang saya ini. Oh, Ini buatannya Mas Bam. biru juga ya Mas? Ya, biru warna favorit saya dari Warna dulu. favorit. Oh. Bukannya saya suka film biru enggak loh. Ya, emang biru warna favorit saya. Iya. Makanya saya apa-apa ya suka warna biru. Bahkan saya kalau refreshing pun ke pantai. Itu saya buat kostum ini juga ada alasannya. Kenapa kok saya nggak pakai yang ada di dalam yang buat persewaan? Ya, istilahnya satu buat ciri khas saya sendiri. Iya. Yang kedua, kan persewaan itu dipakai orang banyak. Benar. Kan kita nggak tahu orang itu punya penyakit kulit atau enggak. Mhm. Iya, kalau itu orangnya sehat sih nggak masalah. Kadang kan ada yang kena panu, kudis, gitu. Nah, kalau saya pakai, ya otomatis saya kena, gitu. Walaupun itu juga kostum juga saya cuci, kebersihanan tetap yang utama buat saya. Saya cuci, habis pakai saya cuci, kecuali memang waktunya nggak nyampe gitu, waktu apa kostum kembali itu keburu diambil. Nah, kita kan nggak bisa nyuci, malamnya jam 11 malam kembali, itu jam 12 harus sudah diambil lagi. Kita kan nggak sempat nyuci. Itu ya mau nggak mau gimana lagi, kalau kita cuci nggak nyampe, nggak bakal kering kan. Hanya dipakai malah masuk angin semua. Itu terus saya ya inisiatif buat kostum saya pribadi sendiri. Ciri khas ya Mas ya? Ya ciri khas, juga buat mengantisipasi itu penyakit kulit.
Soalnya saya juga sudah kena ini. Ini ada. Itu bekasnya ada, masih Ada bekasnya ini. Ini udah saya obati. Resiko sekali. Ya, resiko. Nah, sebenarnya sih nggak semua orang, tapi kan orang sekabupaten bahkan misalkan saya kan sampai ke Klaten juga nggak tahu orang itu ada penyakit itu atau enggak itu. Ini juga kostum yang buat sampai geleng-geleng mas. Gimana? Bayangkan 3 kali sudah jadi. Yang pertama nggak pas buat saya, nggak sesuai ekspektasi saya. Saya bongkar, saya suruh bongkar, dibongkar enggak. Terus yang kedua jadi lagi, bongkar lagi, saya enggak. Kalau bahasa Jawanya nggak kebenaran. Yang ketiga itu udah jadi sesuai yang saya inginkan itu. Ibadahnya Mas Bam pun sampai geleng-geleng gini. Wah, kalau biasanya tobat kalau pesenanmu gitu. Tapi alhamdulillah Mas Bam juga prinsipnya konsumen nomor 1 apapun harus istilahnya permintaan konsumen yo harus dilayani gitu. Pokoknya manut. Kalau bahasa Jawa koyono dite yo manut gitu. Yang pasti kamu ada uangnya, oke, manut. Terus mas ini apa? Rahasianya persewaannya Mas Bayu itu kok rahasianya gimana dulu? Rahasianya kok bisa jalan terus itu loh, bisa lancar itu. Yang pasti rahasia dasar orang tua. Ya. Gimana ya, doa orang tua itu kan pasti mustajab gitu. Dulu saya waktu SMK ya istilahnya bahkan teman-teman pakai motor, saya sepeda. Saya dulu istilahnya kalau bahasa Jawanya, mak aku tuh main motor. Kalau bahasa Indonesianya ya bu belikan saya motor buat sekolah. Ibu saya bilang, kamu nggak usah beli motor, kamu misalnya kalau bahasa Jawanya rekoso sesuk mesti nompo penake. Betul itu. Gitu. Kata ibu saya, kan saya kalau terang ibu saya pengen nangis saya. Gitu. Nah terus dari perkataan ibu saya, ya alhamdulillah. Bahkan jadi seperti ini. Jadi saya duduk pun alhamdulillah uang datang. Jadi nggak perlu sampai istilahnya kerja yang keras gitu. Yang pasti yang pertama ibu doa ibu. Jadi ya jangan sampai durhaka sama orang tua lah. Itu rahasia dasarnya orang tua pasti. Itu rahasia kedua ya teman-teman, Mas Budi juga temennya Mas Budi. Di tempatnya Mas Jon ada sewa kok. Nah, itu teman-teman yang lain juga ngabari. Yang pasti support teman-teman juga penting gitu. Ngabari gitu. Ya jangan jadi seperti ini. Terus sama ini Mas mau minta pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana. Yang pasti teman-teman kalau mau jadi seniman ya jadilah seniman sejati lah. Jangan sampai seni itu indah, jangan sampai diperburuk dengan perlakuan oknumnya gitu loh. Sampai seni itu indah, jangan kamu perburuk dengan kelakuanmu, dengan tingkah lakumu, dan pasti yang baik-baik saja lah. Jangan sampai punya masalah dengan teman-teman seniman lain. Itu ya kalau mau usaha, jadilah pengusaha yang jujur itu pasti nomor 1. Dan relasi teman-teman, relasi mungkin instansi kebudayaan lain itu juga kamu rangkul. Yang pasti juga jangan sampai lupa dasarnya itu tadi, doa orang tua itu pasti. Itu saja sih yang pasti doa orang tua sama kejujuran kan juga membawa keberkahan sendiri kan. Itu yang mau usaha, teman-teman jangan merintis usaha. Kalau
Kata orang tua dulu, modal harus ada, niat juga harus ada. Modal saja nggak ada, niat nggak jadi. Nggak jadi ya. Niat aja, kalau nggak ada modal itu mungkin bisa. Niat aja nggak ada modal, tapi udah niat dulu. Kalau udah niat kan modal pasti cari. Tapi kalau nggak ada modal, nggak ada niat, lah niat mau cari di mana? Nggak ada yang jual niat kan? Itu pasti itu. Iya. Terima kasih Mas itu pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana. Ya. Semoga bermanfaat. Dan mungkin ini udah sore, jadi aku mau pulang dulu. Iya Besok Mas. dilanjut lagi. Besok dilanjut konten selanjutnya ya Mas. Ah, Masalah buat teman-teman Najma Kedrup Lombok. Oke siap Mas. Mungkin Kita kapan-kapan kita collab lagi. Oke siap. Ya mungkin sekian dari aku dan Mas Bayu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masuk. Yes. Oke guys, sekarang kita udah di dalam Mata ini sih. We must up the place, turn up the bass and make them all out.